Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari. Ketemu lagi saya hari ini bersama tamu istimewa saya yang tentunya akan membuat kita diskusi yang semakin menarik ya. Mengapa? Karena tamu ini akan berbicara tentang bagaimana ekonomi Aceh dan apa yang harus diperbaiki serta peran apa yang memang penting harus dilakukan oleh banyak pihak untuk memajukan perekonomian Aceh. Siapa dia? Saya sebut langsung namanya Insinyur Haji Muhammad Iqbal, Ketua Kadin Aceh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Bung Haryos Nevada. Siapa? Eh, Nevada Bang. Nevada ya, Nevada, Amerika. Nevada Amerika. Tapi lebih keren Nevada. Itu nama merek. Iya, ya terima kasih banyak atas undangannya ini luar biasa. Sama-sama Ketua. Eh, Luar biasa acara di pagi hari menjelang siang ya. Siang, betul. Sekitar jam 10 ini, tepat waktu ini. Saya Tepat Sabari, ada hal menarik. Ketua ini datang sebelum 15 menit acara dimulai. Artinya kan sangat on time sekali. Ini menjadi satu istilahnya ya pembelajaran bagi saya. Saya tetap on time. Maksudnya 15 menit sebelum hadir. Ketua, saya ingin ajak bincang-bincang terkait tentang tadi sudah disinggung ekonomi Aceh. Ketua memahami kondisi ekonomi Aceh ini seperti apa hari ini, Ketua? Eh, Jadi kita lihat kondisi ekonomi Aceh hari ini sebagaimana yang kita ikuti Iya. trennya, Ya, eh, kita eh, menjadi salah satu daerah eh, termiskin di Sumatera. ya nomor satu Ketua. Nomor satu ya. Ya, ya betul Nah, sekali. ini sangat bertolak belakang dengan eh, alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, ya, Jadi pasca MOU ya, kita punya otonomi khusus, Mm-mm. kita diberi dana otsus Iya, yang iya. begitu besar, Ya, ya. tetapi jauh dari harapan ya. Tidak ada daya ungkit ekonomi lah ya. Ya, karena apa? Nah, itu apa penyebabnya? Pertama sekali sebelum eh, damai atau sebelum masa damai, sebelum eh, MOU Helsinki disepakati, Ya. Aceh ini daerah konflik, Mhm. ya. Kita berkonflik terus dari semenjak Belanda perang, kemudian masuk zaman Jepang juga perang, Ya. kemudian dilanjut dengan agresi Belanda, perang lagi, kemudian 53 meletus DI, berarti perang lagi, konflik lagi, kemudian seterusnya Sampai 76 76 konflik lagi. 76 itu 3 daerah yang memang konfliknya luar biasa dan operasi jaring merah waktu Ya, itu. ya, ya. Kemudian 99 lebih parah lagi sehingga konfliknya menyeluruh seluruh Aceh, yaitu dengan gerakan Aceh Merdeka, sampai dengan kesepakatan bersama untuk damai antara yang bertikai, yaitu Jakarta dengan Aceh. Itu dilatar belakangi dengan persoalan ekonomi karena konflik, karena perang. Jadi secara otomatis Berdampak saat ini. berdampak sangat besar terhadap perekonomian Aceh, ya. Orang tidak bisa bekerja maksimal, terutama di sektor pertanian, perkebunan dan lain-lain. Imbasnya sampai sini terasa. Imbasnya sampai hari ini terasa. Tapi sebenarnya harapan masyarakat, harapan rakyat Aceh pada saat kesepakatan damai itu, pemerintah Jakarta luar biasa membantu atau mendukung Aceh dengan berbagai macam kebijakan, termasuk salah satunya memberikan anggaran
anggaran khusus. Nah, tadi Ya. disinggung anggaran khusus. Apa yang menyebabkan tidak teroptimalnya dana OSUS itu yang membuat tidak ada Kementerian Ekonomi bagi Aceh, Ketua? Ya dari sisi pengelolaannya luar biasa, dari sisi pengelolaan dana tersebut ya, ya. yang dikelola oleh pemerintah Aceh sendiri pada saat itu sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini, ya, itu tidak maksimal, ya, karena dana OSUS itu kan akan sebagai stimulan untuk membangkitkan ekonomi Aceh. Ya, sepakat. Di mana seharusnya dana untuk pemberdayaan ekonomi dan dana untuk pengentasan kemiskinan itu harus lebih besar porsinya. Tetapi saya lihat itu sangat kecil. Kalau tidak salah ya, kalau untuk pemberdayaan ekonomi sekitar 7%, itu mohon maaf ya, pernah saya dapatkan data, untuk pengentasan kemiskinan sekitar 5%. Malah untuk infrastruktur hampir 50%. Itu artinya apa? Kalau lari ke infrastruktur, berarti ada harapan dari pengelola anggaran ini ada cashback. Ada cashback ya, dalam artian bahwa setiap pembangunan atau alokasi anggaran untuk infrastruktur, untuk proyek dan segala macam, pasti ada sesuatu di situ. Ini sangat kita sayangkan. Memang perlu infrastruktur itu dibangun untuk mendukung distribusi di sektor produksi. Misalnya pembangunan jalan usaha tani, kemudian jalan kabupaten dan sebagainya, juga jembatan dan lain-lain. Tapi itu kan sebenarnya itu ada dari dana-dana APBN murni yang bisa didorong oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk membangun itu. Kenapa tidak dialokasikan anggaran ke pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan? Karena untuk yang masa konflik terakhir kita hampir 30 tahun ya. 76, 99 kalau tidak salah, sampai 2005 ya. Kemudian masalah lagi dengan terjadinya musibah gempa dan tsunami di Aceh tahun 2024. Jadi ada hal yang menarik tadi, tergelitik dengan pernyataan ketua bahwasanya ya Aceh punya sumber daya dan hal yang lainnya. Nah, sekarang sebagai bentuk pendapatan asli daerah, kita dihadapin pada adanya Kialadong, adanya Kek Arun, adanya PEMA, adanya BPKS, adanya BPMA. Nah, tentunya kan dengan banyaknya perusahaan daerah itu ataupun kelembagaan daerah itu, tentunya kan menjadi satu momentum untuk kebangkitan ekonomi Aceh. Nah, Ketua melihat apakah ini bisa dikelola dengan baik? Saya melihat sebenarnya ini badan-badan atau lembaga yang dibentuk ini memang sudah luar biasa. Tapi berpulang kembali kepada pengelolaannya tadi. Pelaksanaan tadi. Ya, kalau pengelolaan dan pelaksanaannya dinakodai oleh orang yang tidak tulus dan ikhlas untuk membangun Aceh, ya terjadi kembali tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Tidak jauh beda dengan sebelumnya, dalam artian bahwa ya mohon maaf ya dalam tanda kutip ya, ya mungkin tidak banyak manfaat untuk rakyat. Manfaat bagi mereka yang mengelola tersebut. Ini sedan buruk bagi Aceh ya. Yang mohon maaf ya, banyak pejabat kita yang bermasalah yang menyangkut dengan masalah hukum. Nah, itu sangat kita sayangkan. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan atau pemerintah? Misalkan Ketua bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang nonton ataupun sahabat Ari, apa hal yang penting yang perlu dilakukan agar ekonomi Aceh ini menjadi lebih baik ke depannya? Ya, saya berpikir begini. Ini tergantung kepada manusianya ya. Jadi harapan kita sebenarnya, ayolah kita membangun Aceh ini dengan ikhlas dan berazaskan akhlak dan moral ya, juga agama.
yang konon Aceh sudah menerapkan syariat Islam, tapi manusianya ini harus kita perbaiki. Jadi masing-masing kita harus memperbaiki diri, ya. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok, ya. Kasihan masyarakat. Yang kita lihat selama ini kan itu. Jadi kita asik bertikai dengan persoalan-persoalan kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, kepentingan teman-teman, ya, tidak untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Nah, ini kita ketahui di depan muka atau di ambang pintu sudah ada yang namanya resesi. Ya. Ya, tentunya menjadi satu hal yang perlu dan penting kita bahas untuk sahabat Ari dan dimanapun berada dan juga para pengambil kebijakan tentunya. Ya. Apa solusi konkret atau langkah yang pas agar kita masyarakat Aceh ya ataupun nanti untuk Indonesia ketika ketua memberikan masukan tuh memberikan masukan yang konstruktif sehingga tidak terlalu terkena imbas atas resesi yang terjadi di 2023 ke depan. Karena hitungan bulan nih. Iya. Ya sebenarnya kalau dilihat dari sisi sumber daya alam, kita tidak khawatir Aceh ini akan terdampak sangat besar terhadap resesi, baik pun daerah maupun maupun global ya. Karena apa? Karena kita resesi ini kan begini dia. Resesi akibat inflasi yang tidak bisa ditekan, ya, sehingga harga-harga barang kan naik. Ya kan, harga-harga barang naik. Sementara konsumsi berkurang, faktor harga barang naik, sehingga produksi karena konsumsi kurang juga produksi akan turun, sehingga berdampak terhadap ekonomi, ya, terutama di sektor real, ya. Misalnya pangan, ya, manufaktur, ini. Kalau Aceh dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, jaga aja sektor pangannya. Karena penyumbang inflasi paling tinggi kan pangan. Iya kan? Oke. Berarti orientasi, berarti mindset dan kebijakannya diarahkan ke sana ya? Oh iya. Terutama 9 bahan pokok, ya. Karena orang hari ini kalau kondisi ekonomi melemah, cerdas gitu. Ya kan? Kondisi ekonomi melemah. Orang kalau mau dulu beli baju sebulan bisa 2 potong, mungkin hari ini dia beli 1 potong misalnya, ya kan? Misalnya orang hari ini karena kondisi bahan bakar melonjak, ini kan dampak yang paling besar karena faktor faktor bahan bakar yang melonjak ya. Karena begitu ini melonjak, jadi otomatis harga-harga pasti naik. Iya, otomatis. Iya kan, otomatis tuh. Iya, betul. Sehingga ya, orang kalau mungkin mau hari ini mau biasa hari-hari biasa mungkin dia selama ini ada mobil, dia pakai mobil, mungkin dia akan turun akan pakai sepeda motor. Jadi orang hari ini mau misalnya mau jalan-jalan, mau keluar daerah, mau berwisata, dia bisa menekan ya supaya pengeluarannya bisa diirit. Tapi hari ini kalau sektor pangan itu nggak bisa, orang nggak bisa mungkin 1 hari makan 3 kali, makan 1 kali nggak mungkin. Karena kebutuhan. Jadi kalau kondisi hari ini untuk menjaga resesi itu salah satunya itu jaga sektor pangan. Nah, lantas ngomong-ngomong apa yang memang sebagai selaku ketua Kadin Provinsi Aceh tentunya kan ada hal yang memang ingin dicanangkan, ingin dijalankan ya secara kelembagaan Kadin untuk berkontribusi memperbaiki perekonomian di Aceh. Nah, apa yang saya dengar ada Aceh investasi green ya? Green investasi. Oh, okay. Ya, green investasi. Ya salah satunya juga untuk menekan resesi ini kan adanya investasi. Oh, berarti ada kontribusi Kadin di situ ya? Ada investasi. Berarti dengan ada investasi ada uang yang beredar. Ya kan? Ada uang yang beredar, ada kesempatan kerja. Ya, ada kesempatan kerja. Ya, secara otomatis kan ada
ada juga faktor produksi yang digunakan dalam investasi ya. Ya. Misalnya bangun bendungan, bangun perumahan dan sebagainya. Berarti di situ kan ada barang-barang produksi yang akan digunakan untuk membangun proyek tersebut. Ya. Jadi akhirnya sumber produksinya, contohnya pabrik segala macam pasti akan hidup. Begitu hidup, otomatis akan memberikan multiplier efek kepada semua pihak. Semua pihak. Sepakat. Jadi pasar akan hidup. Kalau pasar hidup kan berarti sistem perdagangan kan jalan. Itu salah satu kenapa harus adanya investasi. Jadi investasi hari ini yang paling menarik kan investasi hijau, terutama di bidang pembangkit listrik. Itu kan itu sudah sudah menjadi tren sekarang. Investasi hijau ini untuk global warming ya, menjaga iklim bumi. Iya. Oke, terakhir nggak terasa udah banyak hal yang ketua sudah berikan untuk bincang-bincang kali ini. Nah, untuk sahabat Ari, apa pesan-pesan kepada para pengambil kebijakan sebagai closing statement ketua sehingga menjadi satu renungan bersama, baik tidak hanya pengambil kebijakan tapi untuk seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia yang nonton Jalan Ari. Ya, saya tambah lagi sedikit tadi, bukan hanya di sektor investasi hijau, juga sektor pangan kita lagi Kadin juga sedang mencanangkan gerakan menanam, untuk ketahanan pangan. Jadi itu di wilayah mana? Kita akan melihat potensi kalau bisa kan seluruh Aceh. Yang sedang project di Aceh Timur. Oke. Kita rencana penanaman 1.000 hektar jagung kerjasama dan Pokpan. Pokpan dan koperasi beserta masyarakat yang ada di Aceh Timur. Cuma hari ini persoalannya di Aceh kan persoalan lahan. Lahan ini sudah sangat terbatas. Jadi ke mana kita mencari peluang untuk mendapatkan lahan selalu terbentur dengan kesediaan. Karena selama ini kan lahan ini kan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang ada di Jakarta. Tetapi mereka banyak menelantarkan lahan tersebut. Tidak teroptimalkan, tidak berdayakan. Contohnya di Aceh Besar ada 93.000 hektar yang konsesinya dipegang oleh Aceh Nusa Indrapuri. Tapi hari ini kita lihat hutan industrinya tidak jalan. Jadi sementara ketika kita mau mengelola lahan tersebut ya terbentuk sama izin orang lain. Nggak bisa nggak bisa dikelola. Ya kan nggak mungkin kalau bicara Kadin bicara nanam jagung lahan hektar kan? Iya tuh. Minimal kan 1.000 hektar. Karena targetnya kan tidak hanya untuk pasar domestik, tapi bisa untuk internasional. Ekspor. Ya. Jangankan untuk ekspor, untuk pasar domestik aja kita sekarang kekurangan bahan baku untuk pakan. Karena kalau tidak salah saya 2014 itu kuota untuk impor jagung itu tidak ada lagi. 2014 kuota nggak ada lagi. Okay. Mohon maaf ya kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan dari teman-teman dari Pokpan. Jadi sehingga mereka sekarang melakukan program kerjasama dengan masyarakat melalui kerjasama penanaman jagung. Mereka akan memberikan fasilitas bibit, kemudian herbisida, kemudian pendampingan dan segala macam sehingga mendapatkan hasil produksi yang mereka harapkan, termasuk kualitas dan mutu untuk pakan mereka. Kemudian kenapa saya menarik ke pangan ini? Ini kondisi hari ini akibat perang Rusia Ukraina itu sampai dan saat ini belum
jelas kapan Dari berhentinya. pengaruh global masuk ke lokal. Masuk. Hmm. Nah, jadi ini juga yang ditekankan oleh pemerintah. So, Pak Presiden Jokowi dalam pertemuan Presiden dengan seluruh kadin daerah dan kadin Indonesia belum menekankan itu juga ketahanan pangan menghadapi krisis global yang akan datang. Oke. Nah, apa kata-kata bijak ketua untuk sebagai closing statement sehingga menggugah semua pihak sadar peduli untuk yuk sama-sama kita urus ekonomi Aceh menjadi lebih baik ke depannya. Ya, harapan kita sekarang kan terlepas dari apapun kan kebijakan atau regulasi semua ada di pemerintah. Ya, kita harapkan supaya pemerintah mendukung semua program-program untuk pemberdayaan ekonomi, untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama untuk menghadapi konon resesi menjelang 2023. Sebenarnya hari ini kita sudah resesi sebenarnya. Jadi kita mengharapkan supaya pemerintah Aceh ini, terutama kepada Pak PJ Gubernur, supaya lebih memaksimalkan kerja tim ekonominya. Jadi saya lihat sangat lemah. Tim ekonomi sangat lemah. Kemudian ada beberapa SKPA yang memang kinerjanya sangat lemah. Jadi saya tidak usah menyebutkan SKPA mana, tapi ketika kita datang menyampaikan persoalan yang sangat serius, tapi tidak ada jalan keluarnya. Jadi ya seperti apatis begitu ya. Bukan solusi yang disampaikan ke kita, tetapi kita sangat berat menghadapi persoalan atau tantangan ini. Jadi saya lihat ya pola-pola lama sebenarnya di SKPN sudah harus ditinggalkan. Jangan pendekatan kebijakan kepada kebijakan yang kebijakan anggaran lah. Kebijakan anggaran, mereka mengelola anggaran yang di situ ada gula-gulanya begitu. Oke. Siap Ketua, makasih banyak. Sahabat Ari, tak terasa sudah banyak hal, semuanya berisi dari informasi, dari pemikiran yang bernas, solusi ya tentang bagaimana menghadapi resesi, tentang kondisi ekonomi Aceh dan banyak hal. Saya tidak akan mengambil satu kesimpulan, tentunya sahabat Ari bisa mengambil hikmah apa yang bisa ditangkap dari apa yang disampaikan Ketua Kadin Provinsi Aceh. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam. Jalan Ari.